Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Berbagai sektor pasar modal sepanjang pekan lalu membawa kabar yang menarik, mulai dari pipeline IPO hingga ekspansi bisnis digital dan energi baru. Pergerakan emiten seperti Telkom, Surge, Bumi, hingga Express Group menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan dan transformasi teknologi terus berlanjut menjelang akhir 2025. Di sisi lain, optimisme pelaku industri tetap kuat seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi, investasi teknologi, dan inovasi layanan. Mulai dari rencana IPO baru, kerjasama taksi listrik, akuisisi tambang emas dan tembaga, peluncuran internet 5G tanpa kuota, hingga suntikan modal untuk lini solusi TI, seluruh perkembangan ini menegaskan bahwa ekosistem bisnis Indonesia masih bergerak agresif menuju tahun 2026. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, jelang akhir tahun, 3 perusahaan bakal masuk pipeline IPO. 3 perusahaan dikonfirmasi masih berpeluang masuk pipeline IPO BEI sebelum akhir 2025. Kondisi ini berpotensi menambah jumlah IPO yang akan melantai pada 2026. BEI menyampaikan bahwa sepanjang 2025 sudah ada 24 emiten baru yang resmi tercatat. Total pipeline IPO mencapai 13 perusahaan yang diproyeksi akan melantai hingga 2026. Nyoman menjelaskan ada 3 perusahaan yang secara waktu masih bisa masuk di 2025. Ia menegaskan bahwa pasar IPO Indonesia tetap bergerak positif di tengah kondisi global yang cenderung lesu. Nilai penghimpunan dana IPO di Indonesia naik sekitar 70% dibandingkan tahun lalu. Seluruh penghimpunan dana pasar modal juga sudah melampaui target 430 triliun rupiah atau hingga 150%. Perusahaan dalam pipeline yang cepat merampungkan syarat diperkirakan bisa masuk 2025. Sementara sisanya bergeser ke 2026. Berita kedua, Express Group atau taksi gandeng Indomobil atau IMAS siap operasikan taksi listrik. Express Group resmi menandatangani kerjasama dengan PT Indomobil Nasional Distributor atau INI. Kerjasama tersebut mengatur pengelolaan dan bagi hasil untuk kendaraan. Perjanjian ini ditandatangani pada 10 November 2025 dan diharapkan mendorong aktivitas operasional taksi. Kontrak kerjasama berlaku selama 5 tahun hingga 9 November 2030. Langkah ini dinilai akan menambah volume bisnis Express Group di segmen kendaraan. Ini sendiri dikenal sebagai ATPM untuk Citroen dan Jeep, dan Leap Motor. Express Group juga memperluas kemitraan melalui program unit untuk Citroen C3 EV. Melalui program tersebut, driver berpotensi memiliki mobil listrik setelah 5 tahun kemitraan. Di industri taksi non-online, persaingan saat ini didominasi oleh Bluebird dan Sun HSM dengan model operasional EV yang berbeda. Berita ketiga, akuisisi tuntas, Bumi resmi kuasai tambang emas dan tembaga Wolfram. Bumi resmi memiliki 100% saham Wolfram Limited setelah menyelesaikan pembelian 0,32% saham terakhir. Pembelian ini bernilai 2,2 miliar rupiah dan menyempurnakan total akuisisi sebesar 698,98 miliar rupiah. Langkah strategis ini menguatkan diversifikasi usaha perseroan. Sebelumnya, pada Oktober 2025, Bumi telah mengambil alih 99,68% saham Wolfram. Direktur Bumi menegaskan akuisisi ini sejalan dengan transformasi bisnis di luar batubara. Akuisisi tersebut diharapkan memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Kepemilikan Wolfram memberikan akses langsung kepada produksi emas dan tembaga dalam jangka pendek. Aset ini diharapkan menguatkan profil pendapatan Bumi ke depan. Bumi juga berambisi menjadi perusahaan pertambangan terdiversifikasi yang lebih kompetitif. Berita keempat, gandeng Orexai, Surge atau Wi-Fi siap luncurkan internet 5G tanpa kuota Rp 100.000 per bulan. Surge dan Orexai ANC resmi menjalin kerjasama untuk meluncurkan layanan 5G Fixed Wireless Access 1,4 GHz. Program ini ditargetkan menjangkau seluruh Indonesia dengan harga terjangkau. Kolaborasi ini disebut mampu menjembatani kesenjangan digital di daerah. Anak usaha Surge Telemedia Komunikasi Pratama telah menandatangani kerjasama dengan 26 distributor lokal. Kerjasama ini menjadi bagian penting dari strategi go-to-market di Region 1. Langkah ini diharapkan mempercepat penyediaan internet broadband yang terjangkau. Surge menawarkan internet 5G FWA tanpa batas. Kuota seharga Rp100.000 per bulan. Layanan ini menawarkan kecepatan 100 Mbps dengan pemasangan gratis. Orexai akan menyediakan sistem Open RAN FWA 1,4 GHz komersial pertama di dunia untuk implementasi mulai tahun 2026.
Berita kelima, MTDL optimistis bisnis pulih di 2026, suntik modal 150 miliar ke anak usaha. Metro Data Electronics memproyeksi bisnis solusi dan konsultasi akan membaik pada 2026. Didukung tren transformasi digital di berbagai sektor industri. Laporan Gartner menunjukkan teknologi AI native atau preemptive cyber security dan hybrid cloud akan mendorong pertumbuhan global. Untuk memperkuat bisnis, MTDL menyuntikkan modal 150 miliar rupiah ke mitra integrasi informatika. Langkah ini dinilai selaras dengan peningkatan investasi korporasi dalam teknologi digital. Perseroan meyakini langkah ini akan memperkuat fondasi pertumbuhan di 2026. Sepanjang Januari hingga September, bisnis solusi dan konsultasi mencatat pertumbuhan 20,5%. Permintaan terbesar datang dari cloud, cyber security, AI, dan managed service. Pendapatan berulang dari layanan langganan juga menjaga stabilitas kinerja di unit ini. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.